yang menyebabkan terjadi infeksi di dalam bola mata tidak akan sembuh bila dibiarkan begitu saja. Jadi yang pasti akan menyebabkan penularan infeksi ini adalah udara pernapasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, berjumpa kembali dengan saya Dr. Yongki dalam acara Ruang Sehat Rehat. Yes, kali ini kita akan membahas satu topik tentang mata. Nah, mata adalah organ yang sangat penting ya, karena dia sebagai alat untuk melihat nih ya, alat organ tubuh manusia. Nah, tentunya kalau mata ini mengalami gangguan penyakit tertentu seperti infeksi ataupun yang lainnya, nah tentunya akan terganggu nih. Salah satunya yang paling nampak adalah mata merah. Nah, ya. Mata merah tentu kita berpikir bahwa wah jangan-jangan infeksi nih. Tapi ternyata tidak semua mata merah loh itu pasti infeksi. Ternyata ada kemungkinan lain nih kalau yang mata merah ini bukan juga karena infeksi. Nah tentunya juga buat pemirsa biar tahu nih, biar nggak salah dong. Misalnya, matanya merah, terus beli obat sendiri. Nah jangan ya, kalau ada keluhan apapun ya segera datang ke pelayanan kesehatan untuk memeriksakan apakah ini infeksi ataukah ini bukan infeksi. Nah, nggak usah berlama-lama karena kita akan ngobrol dengan yang expert di bidangnya ya. Beliau adalah Dr. Sita, spesialis mata. Nah, kira-kira Dok, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik Dok. Saya mau nanya Dok, untuk infeksi mata Dok ya, itu kan katanya harus merah, apa bisa tidak merah Dok? Infeksi mata itu jadi begini, mungkin saya ulas dari awal dulu. Baik Dok. Sebagian besar pasien yang datang ke dokter mata itu pertama karena infeksi, yang kedua karena matanya kabur. Oke. Ya. Yang infeksi ini ada dua macam juga, ada yang betul-betul infeksi, itu bisa terjadi di bagian luar atau bagian dalam, ada yang hanya iritasi saja atau alergi. Itu mirip ya, kalau iritasi atau alergi itu 1-2 hari akan hilang sendiri. Tapi kalau infeksi karena memang ada kuman yang masuk yang menyebabkan terjadi infeksi di dalam bola mata tidak akan sembuh bila dibiarkan begitu saja. Jadi memang kalau di bagian mata itu infeksi kalau dia di bagian dalam bola mata tidak akan menimbulkan atau memunculkan warna merah di luar. Tapi kalau yang di luar memang pasti merah. Nah, bedanya apa tadi Dok? Kira-kira yang karena merahnya karena infeksi sama bukan tadi? Secara kasat mata mungkin bisa nggak sih Dok? Kalau untuk untuk yang di luar merah karena iritasi atau alergi atau infeksi itu agak susah dibedakan. Yang bisa membedakan adalah dokter. Terutama kalau dokter umum mungkin masih oke lah, tapi kalau dokter mata akan lebih detail bisa memastikan ini infeksi atau bukan. Berarti nggak usah dipikir-pikir sendiri ya. Begitu merah, ragu-ragu ya udah langsung bawa aja gitu mungkin ya. Mungkin kalau masih ragu-ragu dalam 1-2 hari kok merahnya nggak hilang, ya berarti ini infeksi. Kalau hanya alergi atau iritasi biasanya 1-2 hari akan hilang sendiri. Oke Dok. Nah, kira-kira untuk penyakit infeksi mata sendiri Dok, ada berapa banyak sih Dok? Apakah banyak atau sedikit atau bagaimana bentuknya? Jadi mungkin saya bagi lagi menjadi 2 besar ya. Infeksi yang disebabkan karena kuman yang masuk ke dalam bola mata dari luar dan infeksi yang berasal dari dalam tubuh sendiri. Biasanya yang dari luar ini akan menyerang bagian luar bola mata. Jadi ini bola mata kalau dibelah seperti ini dalamnya, ini bagian luar seperti ini, bagian yang putih ini ya bagian yang putih yang seperti kita lihat, dan yang ini namanya kornea, ini adalah bagian yang jernih yang kita pakai untuk melihat. Pada umumnya kalau infeksi ini disebabkan karena kuman yang berasal dari luar akan menyebabkan merah di luar. Tapi ini pun nanti juga harus dibedakan apakah yang mengalami infeksi bagian yang putih atau bagian yang jernih atau kornea. Karena kalau infeksinya ada di bagian kornea ini akan menyebabkan penglihatannya menurun Dok. Karena ini memang sifatnya harus bening dan kalau dia mengalami infeksi akan menjadi keruh. Dan ini bisa berakibat fatal apabila tidak ditangani dengan baik karena infeksinya bisa melanjut ke dalam. Bisa jadi sistemik nggak Dok menyebar? Bisa masuk ke dalam, bisa merusak isi bola mata bagian dalam, bisa juga menyebar ke bola mata yang sebelahnya. Wah, serem juga ya. Ya, lalu infeksi yang kedua yang berasal dari dalam tubuh. Kadang-kadang kita tidak sadar bahwa di dalam tubuh kita itu ada sesuatu yang sedang berjalan. Infeksi kronis misalnya, pembesaran amandel misalnya, TBC itu juga sering, gigi yang berlubang. Itu kadang-kadang menyebabkan mata ini menjadi korban.
di mana kumannya menyebar kemana-mana dan mampir ke mata. Dan ini infeksinya ada di dalam bola mata, Dok. Ini biasanya tidak menyebabkan merah, tapi ini justru berbahaya karena pasien tidak aware, tidak sadar bahwa sedang ada proses di situ. Lah, cara tahunya gimana, Dok? Biasanya kalau ada di dalam bola mata, infeksinya penglihatannya akan menurun. Cuman ya begitu tadi, kadang-kadang pasien itu karena bola mata dua, kalau yang satu bagus, yang satu menurun, kadang-kadang tidak berasa. Iya, Dok. Jadi memang betul-betul kita tuh harus peduli dengan apa yang kita miliki semuanya. Betul, Dok. Ya. Gitu. Memang agak serem juga sih, Dok, kalau bahasanya ya, kalau kita tuh ada infeksi kronis di dalam tubuh kita yang dimana kita nggak tahu. Nah, saya setuju banget, Dok. Karena seringkali saya sering ya ngobrol ke netizen gitu ya. Iya. Tolong dong, kalau keluhan sekecil apapun jangan pernah disepelekan. Yang lagi ramai sekarang kan masalah autoimun. Iya. Bayangin aja orang nggak ngira kan cuma pegelinu. Iya. Ah, kamu cuma pegelinu biasa itu kadang-kadang kan sama teman-teman digituin. Iya. Ternyata dia udah berulang-ulang, kesemutan, kebas, dikiranya cuma misalnya neuropati. Ternyata jatuhnya RA, ternyata jatuhnya lupus. Betul. Dan ini kasusnya memang sebetulnya banyak seperti gunung es. Nah, menarik sekali nih kalau membahas penyakit kronik tadi, karena saya sering sekali di lapangan tuh nemu di situ juga. Menemukan secara tidak sengaja. Secara sengaja. Jadi karena hal-hal yang seolah-olah sepele, remeh-temeh, tapi ternyata malah efeknya juga. Betul. Jangan-jangan kaburnya bola mata karena silent tadi, Dok. Iya. Dan ini sebetulnya selama penyakitnya ini masih berjalan di dalam tubuh, dia akan hilang timbul, Dok. Dan semakin sering bola mata ini mengalami peradangan akan semakin rusak. Jadi kalau rusaknya hebatnya nggak kelihatan, Dok, ya? Tidak kelihatan, tidak ada rasanya. Sorry, Dok, tapi minusnya kelihatan gimana, Dok? Pandangannya kan kabur ya? Iya, menurun, pelan-pelan menurun. Mungkin ada rasa tidak nyaman. Berat, tapi tidak ada tanda apapun dari luar. Itu yang berbahaya, jadi nggak ada merah dan sebagainya. Menarik sekali nih, sangat-sangat menarik nih. Jadi ibaratnya kata jendela dunia ya, berarti apapun keluhannya jangan ragu-ragu untuk periksa. Nah ini, Dok, pertanyaan dari netizen, Dok, apakah infeksi mata itu satu bisa menular, dan yang kedua dengan pandangan mata apakah juga bisa menular tuh? Kan kadang orang pakai ntar nih aku lagi belean nih, pakai kacamata dulu ya. Nah monggo, Dok, kira-kira gimana? Ya. Ini juga salah kaprah ya, sebetulnya memang penularan, terutama ini infeksi yang dari luar, jadi kita fokuskan pada infeksi yang di luar. Kalau infeksinya di luar sini, ini mengandung kuman juga, Dok. Dan air mata ini selain berfungsi untuk membasahi mata, juga membersihkan kotoran-kotoran, dan sisa yang tidak kepakai air mata tadi akan mengalir ke bola mata. Itu punya saluran di bagian dalam, ya, dan saluran itu bermuara ke hidung, bagian dalam hidung. Sehingga mungkin kalau teman-teman pernah memperhatikan, saya kok netesin obat mata kok terasa pahit ya di tenggorokan, memang jalurnya ke situ. Jadi air mata itu kelebihannya akan dibuang ke belakang hidung dan masuk ke tenggorokan. Jadi yang pasti akan menyebabkan penularan infeksi ini adalah udara pernafasan. Udara pernafasan bukan karena berpandang-pandangan, karena yang menyebabkan penularan adalah kontak langsung apabila cairan tadi terkena oleh tangan dan memegang benda-benda yang ada di sekitar, dan udara pernafasan. Udara pernafasan. Ya, meskipun kita pakai kacamata kacamata nggak mau lihat, merem dan tapi sebagainya. maskernya nggak pakai misalnya ya? Nggak pakai ya, kita di ruangan tertutup, ber-AC, banyak orang, itu potensial menular juga. Baik. Nah, Dok, apakah semua infeksi mata itu berbahaya, Dok? Dan apakah infeksi ini bisa sembuh sendiri atau harus ada obatnya? Ya, pada umumnya sih saya selalu mengatakan jangan disepelekan sekecil apapun. Setuju. Ya, kita tidak tahu, karena yang namanya kuman itu bukan hanya kuman saja masuk, tapi daya tahan tubuh kita juga mempengaruhi, kemudian higiene sanitasi, kemudian nutrisi yang kita makan, semua saling mempengaruhi, sehingga kalaupun kumannya itu kuman yang kecil atau lemah pun bisa menjadi besar, ya. Jadi kalau infeksinya adalah di bagian luar, terutama yang bagian putih, ini memang biasanya sih hanya terbatas di luar. Tapi kalau terbengkalai dia bisa menyebar ke kornea. Ini ya, kornea ini sangat vital sehingga jangan sampai kena. Karena kalau kena, yang satu penglihatannya kabur, nanti kalau sembuh akan meninggalkan cacat. Cacatnya berupa bercak berwarna putih yang akan menyebabkan penglihatan kita kabur. Kalau sudah sampai sini bisa menyebar ke bagian dalam. Jadi sebetulnya ya saya rasa lebih baik saya katakan tidak ada yang tidak berbahaya. Sekecil apapun. Setuju Karena sekali. bukan hanya kuman saja. Oke, Dok, dan yang terakhir, Dok, kira-kira
tadi batasannya 1-2 hari dok ya? Ya. Kalau mata merah tidak sembuh harus segera ke ya misalnya kita ke dokter ya? habis kena berenang-berenang misalnya lama, mungkin mata akan merah, itu namanya iritasi saja dok. Mungkin 1 hari sudah hilang. Atau alergi, mungkin juga merah-merah disertai bersin-bersin, itu juga pasti kalau penyebab alerginya hilang kita akan hilang. Tapi kalau kuman, kalau infeksi, sebelum kumannya mati, ya tetap akan merah. Oke, terima kasih dokter Sita. Dan ini yang terakhir dok, kira-kira gimana dok tipsnya ya biar tidak tertular infeksi mata dan mungkin sekaligus tipsnya agar mata kita tetap sehat dok. Silakan dok. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa yang namanya kuman itu mampir kemana saja. Sebetulnya pada saat seperti ini pun kuman di mana-mana. Tergantung daya tahan tubuh kita, cara kita menjaga kebersihan, mungkin rajin cuci tangan. Itu bukan hanya pada saat pandemi saja dok. Ya rajin cuci tangan, pakai masker itu sebetulnya ternyata hebat sekali proteksi untuk tubuh kita ya. Jadi jaga kondisi tubuh, makan yang baik, pola hidup yang baik itu semuanya insya Allah akan menjaga kita dari bahaya infeksi yang sebetulnya ada di sekitar kita setiap detik ya. Baik. Gitu. Ya. Baik, terima kasih dokter Sita atas waktunya dan luar biasa Masya Allah ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan tentunya bermanfaat ya karena sangat menarik. Jangan lupa untuk like, share, dan komen di kolom komentar dan sebarkan manfaat ilmu kita ini, mudah-mudahan membawakan kebaikan, manfaat untuk kita semua. Dan tentunya berpemirsa tadi ya, agar kita terhindar, yang paling penting tadi dikatakan dokter Sita adalah daya tahan tubuh ya. Dan ternyata tadi masker itu juga akan membatasi kita ya dari penularan infeksi mata loh. Nah, jadi dapat 2 nih ya. Kita pakai masker, terhindar dari COVID, juga terhindar dari penyakit-penyakit mata guys. Oke, gitu aja. Dan yang terakhir, kita tetap bersyukur, tetap ikhlas ya. Kelola stres Anda dengan benar dan jangan lupa bahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.